Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai sejahtera. Pulang kampung ke Padang Pariaman, memancing di sungai dapat ikan sepat. Makin bertekun dalam iman sambil menantikan Sang Juru Selamat. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat hadir kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini Gereja Universal merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Aku bersukaria dalam Tuhan dan jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti mempelai laki-laki mengenakan perhiasan kepala. Hadir bersama saya, Romo Diosesan Hieronymus Sridanto Aribowo Nata Antaka, akrab disapa Romo Danto. Selamat datang Romo Danto, apa kabar? Halo, apa kabar semua sahabat Waseroni Katolik dan Ibu Margaret? Kabar kami baik Romo, bagaimana dengan Romo? Luar biasa, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Romo sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah, kita akan memulai acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Danto. Sahabat Waseroni Katolik, mari kita awali renungan kita ini bersama dengan menyatukan hati dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, dalam diri peran Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau menyiapkan kediaman yang layak bagi puteramu. Sebagaimana Engkau membebaskan dia dari setiap noda dosa. Semoga berkat doanya, Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari Kitab Kejadian, bab 3 ayat 9 sampai 15, dilanjutkan ayat 20. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa pada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu baru, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bab 1 ayat 3 sampai 6 dilanjutkan ayat 11 sampai 12. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibacakan oleh Romo Danto. Haleluya. 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 Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Dalam bulan yang keenam, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Danto. Romo Danto, kalau dari bacaan pertama perihal tentang kitab Kejadian, dalam hal ini apakah Adam berdosa, Romo? Ya, betul. Jadi dalam kitab Kejadian ini kan berkisah tentang manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama itu siapa? Yang pertama adalah Adam. Dan yang kedua ada yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu Hawa. Dua-duanya berdosa. Karena apa? Mereka makan buah pohon yang terlarang. Mereka ingin berbuat seolah-olah seperti apa yang dialami oleh Tuhan. Berkuasa seperti Tuhan, mampu melihat apapun, dan dia termakan oleh bujukan setan. Maka di sini jelas sekali Allah akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan wanita itu. Wanita ini disebut-sebut sebagai salah satu sumber dosa. Karena apa? Karena dia yang mengajak Adam untuk makan buah terlarang. Dengan perut mula engkau akan menjalar, debu tanah akan kau makan seumur hidup. Engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Ya, dia mengutuk ular yang membawa buah itu, tapi juga mengutuk perempuan yang menawarkan buah terlarang itu kepada Hawa, pada Adam, laki-laki pertama itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Ya, kita ingat bahwa akhirnya ada perempuan yang akan menjadi ibu dari penyelamat, yang akan meremukkan kepala ular dengan tumitnya. Maka kerap kita lihat Bunda Maria digambarkan sebagai seorang wanita yang terbuka dengan membuka rahmatnya, melebarkan tangannya, tapi kakinya menginjak ular. Dan ular itu juga membawa buah terlarang yang berwarna merah. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Sangat jelas bacaan pertama berbicara mengenai dosa, mengenai manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa, dan akibatnya dari dosa itu adalah adanya permusuhan antara keturunan dia dan keturunan yang lain. Dan perempuan di sini ditunjuk sebagai yang membawa, ya, membawa maut, ya, membawa maut untuk Adam. Begitu Ibu Margaret, saya kembalikan. Terima kasih Romo Danto. Dari bacaan ini dan juga dari apa yang Romo sampaikan, dengan kata lain orang yang tidak hanya melakukan tetapi orang yang menggoda dalam hal ini adalah eh, mm, menghasut untuk orang melakukan sesuatu itu juga dikatakan berdosa ya Romo ya. Ya, betul. Karena kalau kita mendoakan doa tobat ya, pada saat aklamasi tobat ya, saya berdosa, saya sungguh berdosa ya, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian ya. Saya berdosa ini dengan apa? Dengan pikiran. Berarti pikiran kita ini kalau hal yang kotor-kotor ya udah berdosa. Dengan perkataan, kata-kata kita yang memaki, yang mengutuk, yang berkata-kata kotor, itu sudah dosa. Apalagi tindakan. Jadi pikiran, perkataan, dan tindakan kita bisa membawa kita masuk ke dalam dosa. Begitu. Iya, makanya kalau kita di dalam perayaan Ekaristi, terpujilah Kristus supaya sabda Tuhan itu ada masuk dalam pikiran kita, dalam ucapan kita, juga dalam hati dan perbuatan kita ya Romo ya. Betul sekali, betul sekali. Pada saat bacaan Injil ya, kita selalu menutupnya demikian. Ya, Iya. semoga sabda Allah terpatri dalam pikiranku, dalam perkataanku, dan kusimpan dalam hatiku. Gitu ya. Baik, Romo kalau melihat bacaan pertama dan juga hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, mungkin Romo bisa memberikan kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik kaitannya dengan hari ini Romo. Ya, ada kaitannya tentu saja. Apalagi saya boleh menyinggung Injilnya juga ya. Injilnya itu kan bicara dari Injil Lukas tentang seorang perempuan yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Perempuan ini yang tadi disebut di dalam kitab Kejadian. Aku akan mengadakan permusuhan. Keturunanku akan bermusuhan dengan keturunanmu. Keturunan siapa? Keturunan perempuan yang membawa dosa ini. Lalu keturunanku siapa? Keturunan yang akan menyelamatkan, yang menebus dosa. Siapa ya? Maria, Bunda Maria ya. Maka dengan simbol yang jelas Maria menginjak kaki ular. Karena ular sumber dosa itu dalam kitab Kejadian membawa buah terlarang kepada perempuan sehingga mengakibatkan dosa. Ini perempuan yang lain dalam Perjanjian Baru akan menebus dosa, melepaskan dari dosa, mengangkat dosa. Ya, ini dua hal yang sangat berkaitan antara dalam bacaan Injil dan bacaan pertama. Ya, dalam firman kan dikenal juga gaya bahasa kontradiktoris, ya. Yang satu bertentangan dengan yang lain. Perjanjian Lama membawa dosa. Perjanjian Baru menghilangkan dan melenyapkan dosa. Perjanjian Lama keturunannya tergoda oleh ular. Perjanjian Baru, ular diinjak oleh ibunda sang penebus. Perjanjian Lama, perempuan ikut menyalurkan dosa karena dia menerima buah terlarang dari si ular. Perjanjian Baru,
perempuan menginjak kaki ular yang adalah sumber dosa. Misalnya seperti itu. Jadi itu hal-hal yang sifatnya kontradiktoris. Kenapa ini ditampilkan? Ditampilkan karena pertama-tama kita juga mau memperingati hari ini. 8 Desember adalah hari raya. Hari raya Maria dikandung tanpa noda dosa. Satu-satunya hari raya pada masa Advent yang boleh kita rayakan. Mengapa? Karena pada hari raya ini kualitas harinya adalah tingkat 1 gitu ya. Jadi meskipun kita sedang dalam masa persiapan Natal, ya hari raya Maria dikandung tanpa noda tetap boleh kita rayakan. Demikian Ibu Margaret, saya kembalikan. Terima kasih Romo Danto yang sudah memperkaya tentang bacaan ini dan juga kaitannya dengan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Dan sungguh Margaret sebagai wanita sangat bersyukur dan berterima kasih karena Allah telah mengutus Bunda Maria untuk menjadi teladan kita dan pada cerita yang Romo sampaikan bahwa Bunda Maria menginjak ular itu artinya mau menghilangkan dosa yang ular dalam kaitannya dilambangkan dengan ular yang diinjak dan sungguh sebagai teladan orang beriman dalam hal ini sebagai wanita tentunya harus mengenal Bunda Maria lebih jauh di mana Bunda Maria yang begitu sederhana tetapi Bunda Maria penuh rahmat yang uh, mendoakan banyak orang. Walaupun itu yang menyiksa Yesus, putranya sendiri, tetapi Bunda Maria sungguh-sungguh memperhatikan. Ya, Romo berkaitan dengan bacaan pertama, Romo. Kalau tadi dikatakan bahwa Adam manusia pertama yang jatuh dalam dosa, lalu apakah dosa asal itu selalu melekat dalam diri manusia zaman sekarang ini, Romo? Ya, pertanyaan yang baik ya. Kata dosa asal itu ya bisa disebut dosa warisan gitu ya. Kata lainnya dosa struktural juga bisa ya. Dosa yang tersistematisasi juga bisa ya. Jadi dosa yang tidak dibuat oleh individu. Dosa yang dibuat individu itu adalah dosa pribadi, dosa individual. Tapi ini dosa yang ketika masuk manusia sudah dalam suasana dosa. Ya. Apa yang dimaksud dengan dosa asal? Ya, dosa yang terstruktur. Gimana penjelasannya? Penjelasannya kurang lebih seperti ini. Ya, minta maaf ya bagi teman-teman yang pegawai negeri ya. Kerap kali kita sangat sering mendengar berita tentang korupsi terjadi di kalangan ASN, ya, aparat sipil negara atau pegawai negeri. Sehingga siapapun orangnya, sebaik apapun IP-nya, sepintar apapun hebatnya, sedahsyat apapun master-master karyanya, ketika masuk di dalam suasana pegawai negeri itu, ya, mau tidak mau dia harus ikut arus yang ada. Dan arusnya ya seperti itu, sifatnya sangat koruptif. Kalau tidak ikut arus, ya kitanya yang nggak kuat, kita akan keluar gitu ya. Ikut arus atau kamu keluar. Ikut arus atau kamu saya pecat. Ikut arus atau kamu saya PHK. Ikut arus atau kamu ditendang, menderita dan sebagainya ya. Maka suasana itu kita sebut dosa asal. Sehebat apapun, semurni apapun, sedahsyat apapun orang yang ada di luar ketika masuk ke situ, dia masuk dalam suasana dosa asal ya, dosa yang terstruktur. Begitu ya. Jadi kalau kita sebut dosa asal ya bukan dosa pribadi, tetapi memang dunia ini akhirnya membawa kita dalam suasana dosa. Ketika kita masuk dunia, ya jangan heran ada perselisihan, ada pertengkaran, ada perang, ya,
ada gontok-gontokan, sikut sana, sikut sini, meskipun kita tidak melakukannya. Dan kerap kali suasana ini ikut mempengaruhi kita. Mempengaruhi kita menjadi mudah benci, mudah iri hati, mudah marah, ikut bertengkar, bahkan ikut berpihak pada peperangan, ya, ikut ngompor-ngomporin dan sebagainya. Ini namanya suasana dosa, dan suasana ini kita sebutnya sebagai dosa asal. Mungkin itu bisa menjelaskan Ibu Margaret. Iya, terima kasih Romo Danto. Sungguh menarik sekali inspirasi yang Romo sampaikan untuk kami semua. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada sesi yang pertama dan kita akan lanjutkan dalam permenungan berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Danto dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun saran dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah, Romo Danto, kita lanjutkan permenungan berikutnya. Ada hal yang mengganjal dalam diri Margaret berkaitan dengan Hari Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Dan kalau kita lihat dengan kaitannya bacaan Injil hari ini juga mengupas tentang Bunda Maria. Nah, itu korelasinya seperti apa ya, Romo? Baik ya, pertanyaan yang sangat baik ya. Dalam Injil kita berjumpa dengan Bunda Maria. Maria yang menyediakan dirinya atas kehendak Allah, mau menjadi ibu dari anak yang disebut Yesus. Awalnya Maria khawatir dan takut, tetapi malaikat mengatakan, jangan khawatir, anak yang akan kau kandung akan dikandung dari Roh Kudus. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan Maria menjawab, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, dengan demikian Maria akan melahirkan seorang penebus, ya. Lahir dari mana? Dari rahimnya. Ya. Rahimnya adalah rahim yang kudus, di mana disitulah Allah akan menjelma menjadi manusia dalam pribadi bernama Yesus. Karena itu boleh dikatakan bahwa rahimnya yang kudus adalah juga rahimnya yang murni, yang suci, yang tidak bernoda. Kalau kita menyebut bahwa kita memperingati Hari Raya Santa Maria tak bernoda, karena dalam dirinya memang dia seorang pribadi yang suci, yang murni, yang membiarkan rahimnya dipakai oleh Allah untuk menjelma menjadi manusia dan akan melahirkan sang penebus, penyelamat manusia yang menebus manusia dari dosa-dosa dunia. Jadi korelasinya adalah bahwa kata-kata seperti tak bernoda, ya, immaculate, ya, immaculata, immaculada, ya, itu merujuk kepada tubuhnya, pada rahimnya yang suci, yang dibiarkan agar Allah bersemayam di dalam tubuhnya, di dalam rahimnya. Memperingati Hari Raya Maria tak bernoda artinya kita memperingati siapa yang ada di dalam rahim itu, yaitu Yesus sendiri yang disiapkan oleh Allah untuk menjalankan seluruh rencana keselamatan Allah di dalam rahim Bunda Maria. Beberapa tulisan lain dari para Bapak Gereja bahkan menyebut bukan hanya tidak bernoda, rahim ini adalah tabernakel kudus, di mana Allah sendiri yang hadir di sana, yang siap menjadi manusia dan menebus dosa manusia. Kira-kira begitu Ibu Margaret?
Wah, terima kasih banyak Romo Danto yang sudah memperkaya pengetahuan iman kepada kami semua. Dan Romo, Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik itu mengenal Bunda Maria sebagai pribadi yang setia dan rendah hati. Nah, bagaimana menurut pandangan dari Romo Danto sendiri? Pribadi yang setia dan rendah hati. Menurut saya tidak salah. Karena sangat jelas di dalam bacaan Injil pada hari raya Maria dikandung tanpa noda. Maria menjawab kepada malaikat itu, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kata-kata Maria ini adalah suatu bentuk keterbukaan hati, tetapi sekaligus kerendahan hati. Mengapa disebut keterbukaan? Karena Maria menyediakan dirinya dipakai Allah sebagai alatnya. Tetapi juga di sini ada kerendahan hati. Karena Maria tidak menunjukkan arogansi, Maria tidak menolak, Maria tidak mengatakan, "Tidak Tuhan," tapi justru Maria mengatakan, "Terjadilah padaku." Ya, ini sama dengan kata-kata, "Aku ini hamba yang tidak berguna," gitu ya. Silakan Tuhan pakai aku sejauh Tuhan inginkan. Dan disinilah bentuk kerendahan hati Bunda Maria. Terbuka terhadap rahmat Allah, terbuka menerima misi dari Allah, dan terbuka untuk menjadi ibu dari Sang Penyelamat. Tetapi apakah kerendahan hati di sini juga suatu kesetiaan? Jawabannya iya. Tanpa keraguan kita mengatakan dalam kerendahan hati ini Maria juga setia. Mengapa? Apa yang dikatakan di dalam bibirnya juga dilakukan dalam tindakannya. Ia setia. Setia untuk melahirkan bayi yang dikandung dari Roh Kudus itu. Kesetiaannya itu ditunjukkan dengan dia mau lahir di tempat yang tidak semestinya. Dia mau melahirkan seorang anak di mana ia selamatkan si anak ini dalam pengungsian menuju ke Mesir ketika bayi-bayi sulung laki-laki dibunuh oleh Herodes yang ketakutan akan lahirnya sang raja baru. Bahkan kesetiaan Maria juga ditunjukkan ketika pada akhir hidupnya Yesus wafat dengan cara yang tidak wajar, yaitu mati di kayu salib. Maria Pieta, Maria yang sedang menggendong Yesus yang jenazahnya yang sudah wafat itu adalah Maria yang penuh belas kasih sekaligus Maria yang setia. Aku ini hamba Tuhan. Kulakukan sampai finish hingga Tuhanku wafat di pangkuanku. Begitu Ibu Margaret, saya kembalikan. Terima kasih Rama, betul saat kita memandang patung Pieta, sungguh di situ Bunda Maria yang dengan kesetiaannya sampai akhir hayat Tuhan Yesus putranya menderita dan bahkan wafat di pangkuannya. Romo berkaitan dengan pribadi Bunda Maria yang tadi setia dan rendah hati, mungkin Romo bisa memberikan eh, suatu kiat-kiat ataupun kata-kata yang bisa membuat Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dapat meneladani Bunda Maria yang begitu setia dan rendah hati, Romo. Ya, terima kasih. Saya pikir yang kita bisa teladani dari Bunda Maria adalah setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Kelihatannya kecil, tapi ia setia melakukannya. Demikian kita bisa belajar dari kesetiaan pada perkara yang kecil. Perkara kecil itu mudah. Ketika kita mengucapkan terima kasih untuk seseorang yang berbagi untuk kita. Ketika kita bisa memohon maaf atas kesalahan yang kita lakukan.
Ketika kita bisa mengatakan mohon izin, ketika mau melewati sesuatu atau mau mengatakan sesuatu, ketika kita akhirnya juga bisa mengatakan kita bisa ya untuk melakukan sesuatu tindakan bersama-sama sebagai satu keluarga. Perkara kecil menjadi langkah kita untuk membangun kesetiaan dalam perkara yang lebih besar. Bahkan kalau kita ingat, Santa Maria Teresa dari Kalkuta yang kenal disebut dengan Ibu Teresa dari Kalkuta, memberikan kata-kata yang sampai sekarang ini saya masih ingat gitu. Lakukanlah hal yang kecil dengan hati yang besar. Semoga kita terinspirasi juga untuk melakukan perkara-perkara yang kecil dengan hati yang besar, seperti yang dilakukan Bunda Maria. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Margaret. Terima kasih Romo. Ya, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan dengan hati yang besar ya Romo, sehingga akan memperoleh berkat untuk banyak orang. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Marilah kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Danto. Sahabat Oase Rohani Katolik, Ibu Margaret, mari kita akhiri renungan kita ini bersama dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda ini, kami hendak belajar dari hati Bunda Maria yang lembut, yang setia, dan penuh kerendahan hati. Semoga teladan hidupnya yang tanpa noda itu menginspirasi kami untuk menjadi umat beriman yang semakin setia, yang semakin rendah hati, dan boleh mengalami sukacita dalam perjuangan hidup beriman kami ini. Ini semua kami mohon demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah diinspirasikan hari ini dapat menginspirasi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Romo Danto atas inspirasinya. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, Romo Diosesan Hieronymus Ridanto Aribowo Nata Antaka dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Bersolek berias setengah berlari menuju pesta menjelang malam. Mari menyambut Tuhan setiap hari, percaya dalam kasih Tuhan semakin dalam. Salam damai, Tuhan memberkati. Amin. Amin.